Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Andi Saputra, saya Oktaria Seli Amanda, dan di sebelah saya ada Rani Aulia, dan di sebelahnya lagi ada Wahyuni. Pada pertemuan kali ini kami ingin membahas tentang pembuatan web berita dengan skenario hacking menggunakan teknik SQL injection, Reflected XSS, dan Storage XSS. Yang dimana pembuatan tugas tersebut bermaksud untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Dan akan dijelaskan oleh Andi Saputra. Oke, di sini saya mewakili kelompok saya dari kelompok 2 untuk menjelaskan pembuatan web berita dengan skenario hacking, SQL injection, Reflected XSS, dan Storage XSS, di mana web berita yang akan saya buat tuh berkaitan dengan database. Jadi yang pertama itu saya bikin database-nya dulu, namanya itu MKSI. Terus ada beberapa table, ada table comment. Ini nih untuk kolom komentar. Terus ini news ini untuk data beritanya. Terus user ini untuk data-data usernya. Dan untuk struktur komennya itu yang pertama itu tuh ada comment ID dari komentarnya. Terus ada news ID. Di sini saya setting jadi per region key karena nanti saya bikin relasi ke tabel news ini nanti. Terus ada user ID, sama saya kasih per region key juga karena mau saya relasiin ke tabel user ini nanti. Terus field yang terakhir itu komen, isi komentarnya. Terus untuk struktur dari tabel newsnya itu ada 7. Yang pertama itu ada news ID. Di sini saya setting jadi primary dan auto increment. Terus tipe datanya integer, nilainya ada 11 panjang ininya. Terus yang kedua ada title. Di sini setting jadi varchar, panjangnya 100. Lalu ada konten, di sini saya setting jadi teks. Lalu ada outdoor ini penulisnya, setting jadi varchar, panjangnya 100. Terus ada publish date, publishnya setting jadi date. Untuk kategori beritanya saya setting jadi varchar, panjang nilai 100. Lalu ada yang terakhir itu ada teks, panjang datanya itu 50. Terus di tabel user itu tuh strukturnya yang pertama ada user ID, sama saya setting jadi primary. Lalu ada auto increment juga. Terus yang kedua ada username, varchar, panjang datanya 50. Lalu ada password, panjang, varcharnya 256 karena di sini nanti mau saya enkripsi. Terus ada emailnya saya kasih varchar, panjang datanya 250. Lalu ada full name, panjang datanya 100. Terus ada role-nya di sini saya setting tipe data jadi enum, yaitu admin atau user. Dan untuk tampilan pertama di web berita tuh saya setting ada fitur loginnya. Jadi si user ketika akses website yang saya buat ini, yang pertama ditampilin tuh ada halaman login. Jadi untuk codingan halaman login itu saya pakai HTML. Terus untuk mempercantik tampilannya itu saya gunain framework dari CSS yaitu Bootstrap. Lalu untuk isinya itu di sini untuk judulnya saya bikin login ini saya gunain tag H2. Terus di sini saya bikin form inputan yang actionnya saya kosongin karena saya balikin ke halaman ini sendiri. Terus metodenya post supaya nggak tampil di URL-nya nanti. Terus ada kolom inputan, yang pertama ada username, terus password. Tiap-tiap inputannya kasih name. Yang pertama itu username, name-nya itu user. Terus yang password tuh name-nya pas. Lalu yang terakhir tuh saya bikin tombol login, tipenya submit, name-nya login.
terus tulisannya login. Dari codingan tadi tuh hasilnya seperti ini. Terus untuk sistem loginnya, yang pertama saya pengen si user ini masukin username sama password yang ada di dalam database ini tadi, dalam tabel user. Jadi karena di sini saya pengen ngambil dari tabel user data-datanya, langkah pertama saya bikin koneksi. Jadi karena saya nggak mau berulang-ulang ngetikin kode buat koneksi ke database-nya, jadi saya bikin satu koneksi. Saya kasih nama filenya itu koneksi, yang isinya itu buat koneksiin ke database-nya tadi. Jadi di sini saya lakuin perintah MySQL connect, untuk hostname-nya itu localhost, terus username itu root, passwordnya kosong, dan untuk nama database-nya saya pakai yang ini tadi, yang MKSI nama database-nya. Terus dari hasil perintah koneksi ini saya simpen ke dalam sebuah variabel namanya con. Jadi setelah saya bikin file koneksinya, di halaman login di sini saya panggil file koneksi yang isinya koneksi database ini tadi ke dalam halaman loginnya. Terus setelah saya panggil koneksi tadi, di sini saya ngelakuin logik percabangan, yaitu if dan else. Jadi di sini codingannya itu if iset $post login. Jadi maksudnya itu kayak apakah tombol login yang ini, button ini kan namanya login, makanya di sini saya kasih post login karena di formnya juga kita pakai metodenya post. Jadi di sini $post login sudah pernah ditekan atau belum gitu loh. Kalau misalkan dia udah pernah ditekan, dia bakal nangkep semua yang diinputin sama si user. Kayak username-nya misalkan ASD gini kan. Jadi di sininya dia ASD juga gitu. Sama terus password juga sama kayak yang user tadi. Setelah ditangkap semua inputan user tadi itu, saya bikin perintah gunain query. Jadi di query itu ada dua parameter. Yang pertama itu koneksinya, terus perintah query-nya. Jadi saya bikin MySQL query $con ini kan tadi hasil dari koneksinya tadi. Ini kan saya simpan ke dalam variabel namanya $con. Di sini $con, terus untuk query-nya select bintang from user, maksudnya ambil semua data yang ada di tabel user yang ini berdasarkan username-nya ini diisi sama username yang diinputin user tadi, dan password ini diisi sama password yang diisiin sama user tadi. Setelah saya bikin query atau perintahnya itu, saya masukin ke dalam variabel namanya login. Selanjutnya itu saya ngecek ada nggak yang diinputin sama si user tadi di dalam database. Jadi kan di sini logiknya ngambil semua data dari tabel user berdasarkan username dan password. Ini kan ada logikanya n. Kalau IKN itu dia keduanya itu harus benar. Kalau dia salah satunya salah, maka query juga salah gitu loh. Jadi di sini saya cek kalau misalkan hasil dari query ini, hasil dari perintah ini kan ngambil semua data buat nyocokinnya. Lebih dari 0 itu kan berarti dia ada datanya. Itu saya bikin session yang nantinya saya kirim ke halaman indeks nanti, yang halaman indeks itu isinya halaman berita. Jadi kalau kita mau bikin session, langkah yang pertama itu kita mulai dulu. Yang pertama itu session start, terus kita bikin sessionnya itu namanya status, nilainya itu kita isi login. Setelah kita bikin sessionnya, kita redirect menggunakan header.
location ke halaman indeks, yang nantinya halaman indeks ini isinya itu halaman berita. Terus kalau misalkan else, kalau misalkan dia nggak ada username yang diinputin sama password yang diinput user tadi itu nggak ada dalam database, dia bakal nampilin alert yang isinya itu username atau password Anda salah. Di sini saya contohin. Kayak misalkan ASD, terus passwordnya ASD, username atau password Anda salah, karena di tabel user ini kan username-nya itu yang terdaftar cuma admin, terus passwordnya admin. Jadi kalau misalkan kita masukin yang benar kayak admin, terus admin, dia bakal ke redirect ke halaman indeks, halaman beritanya. Itu untuk login. Selanjutnya setelah saya bikin fitur loginnya, saya bikin halaman indeksnya. Halaman indeks itu isinya halaman berita. Jadi kan pada halaman login tadi kan kita selain nge-redirect ke halaman indeks, selain pindahin ke halaman indeks, itu tuh kita sambil ngirimin session. Jadi di halaman indeksnya itu kita include juga, kita panggil file koneksi tadi yang ini. Terus kita session start, kita mulai sessionnya. Habis itu kita cek $session status tidak sama dengan login. Ini maksudnya ini singkatnya itu kayak si user ini udah pernah login atau belum. Kalau misalkan statusnya ini tidak sama dengan login, kalau si user belum login, dia di redirect ke halaman login gunain header location ke login, terus ngeberhentiin perintahnya. Jadi kayak misalkan ini kan di halaman login, saya pengen ngakses halaman indeksnya. Nah ini bakal terus balik ke halaman login, karena tadi kan kita setting sessionnya, kalau dia nggak ada session login, dia bakal dimentalin ke halaman loginnya lagi. Terus untuk isinya di halaman berita itu, yang pertama itu ada beritanya. Terus di sini saya kasih kategori berita. Terus ada fitur pencarian. Terus ada tombol logout. Jadi yang pertama itu kan saya bikin pencariannya gunain form, yang actionnya itu saya kosongin, terus metodenya post, terus saya bikin inputan, name-nya dengan name to keyword, terus saya bikin tombol juga buat tombol search yang ini buat nyari datanya. Itu juga saya bikin tombol logout, jadi saya pakai tag A yang hardware-nya itu ngarahin ke logout, dimana isi dari file logout ini buat ngapus session. Tadi kan kita di halaman login bikin session, terus kita kirimin ke halaman indeks. Nah di halaman logout ini perintahnya itu buat ngapus session yang ada di halaman indeks tadi. Jadi kita gunain session start, unset, kita destroy, terus kalau udah dihapus, udah dibersihin, kita balikin lagi ke halaman login. Saya contohin kayak gini, logout. Nah maka dia bakal ngampin ke halaman login. Kita mau masuk lagi ke halaman indeks udah nggak bisa lagi, karena sesinya itu udah dihapus. Jadi kita masuk lagi, selanjutnya ke cek kalau tombol submit yang ini, yang set ini, kalau misalkan dia udah pernah ditekan, tangkep semua yang diinputin si user tadi di sini. Yang diinputin di sini kita masukin ke dalam sebuah variabel namanya itu keyword. Di sini kan $post keyword, karena pada inputannya tadi itu name-nya itu saya kasih keyword. Terus di bawahnya ini sama, saya cek juga udah pernah ditekan apa belum. Saya tangkep lagi $post keyword dari sini tadi, dari name keyword ini. Terus setelah saya tangkep, saya bikin perintah
select bintang prompt, ambil semua data dari tabel news berdasarkan titel seperti keyword. Dollar keyword ini kan isinya apa aja yang di inputin si user. Jadi kita ngambil apa aja yang diinputin si user. Kayak saya contohin misalkan saat ini kan. Nah kalau dia misalkan nggak ada database, dia nggak bakal ada data yang ditampilin. Tapi kalau misalkan kayak banjir, maka dia bakal nampilin banjirnya ini. Terus kalau si usernya nggak mencet tombol submit yang ini tadi, yang ini, jadi di halaman indeks tuh cuman nampilin semua datanya. Jadi kayak gini dia tampilannya tuh. Di sini beritanya itu ada 4 karena di database-nya, di tabel newsnya itu ada 4 data. Terus di sini saya bikin perulangan buat ngambil data dari hasil query ini, dari result ini tadi. Jadi saya gunain while MySQL page assets result. Dari result ini kan isinya itu query buat ngambil semua data dari tabel news. Jadi udah setelah saya jalan perintah itu, ini nih perintah ini saya masukin ke dalam variabel namanya row. Setelah itu saya cetak. Jadi untuk title, untuk judulnya itu saya kasih saya cetak bentuknya itu array. Jadi $row kurung siku buka tanda petik title petik kurung siku tutup titik koma tanda tanya. Gitu juga sama kayak yang outdoor, publish date, sama kontennya isi beritanya tadi. Terus udah halaman berita, selanjutnya kita ke halaman detail berita. Nah jadi di halaman berita, detail berita itu kan saya gunain title. Di titelnya ini saya kasih ref. Jadi ke detail berita .php berdasarkan ID beritanya. Jadi kayak misalkan saya ngeklik yang ini, maka yang ini aja yang ditampilin. Terus yang ini, maka yang ini aja yang ditampilin. Setelah kita ngirimin ID dari halaman indeks ini, kita ke halaman detail berita. Nah di halaman berita itu sama kayak halaman yang lain juga, perlu include yang namanya file koneksi. Terus tadi kan di halaman indeks tuh kan ngirimin ID, parameter ID. Jadi di halaman detail berita ini kita tangkap pakai $_get ID. Terus kita masukin ke dalam variabel ID. Setelah kita nangkep variabel ID yang dikirim dari indeks ini tadi, kita lakuin query, ambil semua data dari tabel komen, terus kita gabungin sama tabel newsnya, tabel beritanya, berdasarkan komen titik news ID. News yang ini nih origin key dari tabel komen tadi, sama dengan news ID primary di tabel news. Terus kita inner join lagi, gabung lagi ke tabel user berdasarkan user ID sama dengan primary yang ada di tabel user. Berdasarkan komen ID, origin news ID-nya itu diisi sama ID yang dikirimin dari halaman indeks tadi. Setelah kita ngelakuin perintah itu, kita jalanin yang perintah yang ini. Kita masukin ke dalam variable result. Jadi perintahnya itu MySQL query, isinya $con ini $koneksi. Terus $query itu isinya perintah buat ini, buat ngambil, buat bikin relasi join tabel tadi. Lalu kita bikin $get yang isinya itu ngambil data dari result tadi, yang bentuknya bisa array, bisa objek. Jadi di bagian sininya nih, bagian titelnya itu kita cetak pakai berbentuk array.
Jadi di sini saya cetak menggunakan tag PHP echo. Di sini kenapa saya kasih tanda yang sama dengan, harusnya kan echo. Tapi di PHP itu bisa kita kasih sama dengan, karena dia sama fungsinya, nggak ada bedanya sama PHP echo. Cuman beda tanda. Jadi PHP echo $get bentuk array title tuh untuk yang nyetak ini judulnya, lalu ada outdoor Hendro Cipto untuk penulis, dan ada publish date, ini tanggalnya, konten yang ini, yang isi yang ini. Jadi itu buat nampilin detail beritanya. Terus kan di halaman detail berita ini kan saya kasih fitur komentar. Jadi di kolom komentar itu tadi tuh kita bisa ngasih komentar, kayak misalkan saya contohkan ini komentar. Nah, bakal nampil notifikasi thanks for your comment. Nah, bakal tampil sini ini komentar. Jadi untuk logiknya saya bikin sebuah form yang actionnya saya kosongin karena bakal sebalin ke halaman ini sendiri. Terus metodenya post, terus saya bikin inputan yang tipenya hidden, name-nya news ID, untuk value-nya itu $get news ID. Ini kan tadi kan karena kita udah bikin relasi, jadi kita tampilin. Terus ini user ID, terus ada untuk komentarnya, kolom komentarnya ini saya pakai text area, name-nya komentar, terus ID-nya itu komentar. Terus saya bikin tombol juga buat ngirim komentarnya. Nama tombolnya itu saya kasih post comment, name-nya. Jadi logiknya saya bikin kalau si tombol post comment tadi yang kirim ini ditekan sama si user, dia bakal nangkep news ID, terus user ID, terus nangkep komentarnya, terus dimasukin ke dalam variabel. Jadi kalau dia udah nangkep itu semua, di sini dia ngelakuin query atau perintah buat masukin ke tabel komen, tabel komentar yang ini query-nya insert into comment, news ID, isinya itu news ID, user ID, comment, values-nya dari yang kita tangkap tadi, yang kita tangkap news ID, user ID sama comment, kita masukin ke dalam sini. Terus di sini kita jalanin perintahnya, kita masukin dalam variabel namanya post comment, isinya MySQL query $con ini file koneksinya, terus $query ini isinya, isi perintahnya. Kalau udah kita lakuin perintahnya, di sini kita cek if $post comment, kalau misalkan dia berhasil, tampilin alertnya itu thanks for your comment. Jadi kalau misalkan dia udah kayak nampilin alert yang kayak tadi tuh, kayak misalkan hahaha kirim. Nah, kalau dia bener query-nya, dia bakal nampilin kayak gini, thanks for your comment. Terus setelah kita masukin komentarnya, kita langsung mau kayak live komentar, kayak langsung tampil. Jadi di sini kita buka pool, bentuknya list tuh kayak kita bikin buka TPHP, terus kita tangkep ID yang dikirim dari halaman index tadi. Terus kita bikin lagi perintah, yang mana isi perintahnya itu buat ngambil semua data di tabel komen yang digabung sama tabel newsnya, tabel beritanya, berdasarkan origin key news ID yang ada di tabel komen itu sama dengan news ID yang ada di tabel news primerinya, berdasarkan
news ID-nya itu diisi sama ID yang dikirimin dari halaman indeks ini tadi. Terus dari query ini kita jalanin, kita masukin ke dalam namanya variable result, MySQL query $con $query. Setelah kita ngejalin perintahnya, di sini kita ambil semua data yang ada di tabel komen tadi, kita masukin ke dalam $row. Terus kita gunain perulangan while di sini nih fungsinya buat nampilin semua data yang ada di tabel komennya. Tabel komen tuh yang ini tadi nih, nampilin semua ini, tetapi dia berdasarkan ID-nya, ID beritanya. Jadi kayak misalkan di sini kan ID beritanya kan 1, di sini banyak longsor, jadi dia nampilin sesuai ID-nya ini aja. Terus di sini kita cetak pakai PHPO $row, terus komentarnya, isi komentarnya yang ini. Jadi sama kayak yang udah beberapa kali contohin, kayak gini. Misalkan Andi, terus kita kirim, bakal nampilin alert thanks for your comment, terus dia langsung tampil di sini di kolom komentar yang ini. Dan di database-nya juga nambah, tapi dia berdasarkan ID. Jadi kayak ini kan yang saya komentarkan news ID 1, berita dengan ID 1. Kalau misalkan saya pengen komentar ID berita 2, ini komentar, maka dia bakal tampil di komentar yang di input ini, bakal tampil di sesuai sama ID beritanya. Nah, itu penjelasan untuk sistem sama codingannya. Jadi di sini saya pengen ngelakuin yang namanya SQL injection, dimana saya pakai dari logic login itu sendiri. Karena kan di login itu kan logiknya itu ngambil semua data dari tabel user berdasarkan username, itu yang diinputin sama si user, and password yang diinputin sama si user. Jadi saya pakai logika kalau n itu kan kalau dia salah satunya salah, dia gagal, dia nilainya false. Tapi kalau dia dua-duanya benar, dia true gitu kan. Jadi di sini saya pakai n ini, nanti bakal saya ganti jadi or. Jadi kalau misalkan dia username yang diisi inputannya itu salah, terus si passwordnya benar, maka dia benar berhasil masuk ke halaman beritanya, halaman indeksnya. Jadi logic itu yang saya pakai nanti. Terus nanti juga saya bikin yang ini jadi sebuah komentar di SQL-nya nanti. Jadi caranya di sini saya kasih minus, maka dia bakal jadi komentar, nggak bakal dieksekusi sama sistemnya. Jadi di sininya, di webnya itu tuh saya bikin tes tanda petik 1, terus or 1 sama dengan 1, terus minus, dan untuk passwordnya di sini bebas, saya kasih A aja, terus login, maka dia bakal berhasil login gitu loh. Nah, untuk mencegah si login ini ditembus sama si hacker, ada caranya. Yang pertama itu di ininya, di usernya kita kasih my SQLi real escape string $con. Ini kita pindahin ke dalam, koma. Jadi fungsi dari MySQLi real escape string ini nih, fungsinya itu buat
ngilangin tanda petik tadi. Kayak misalkan kita bikinkan tes tanda petik or 1 sama dengan 1 minus minus spasi minus, passwordnya kan A. Kalau udah kita kasih my escape string ini, si tanda petik yang ini nih bakal dijalanin gitu loh, dianggap nggak ada. Jadi kayak tes or 1 sama dengan 1, dan ini tanda juga nggak dianggap sebuah perintah gitu, jadi nggak dijalanin. Kita klik login. Nah, dia bakal username atau password Anda salah. Tapi kalau kita nggak pakai ini, nggak pakai string tadi, cuman kayak gini aja, dia bisa tembus tes or 1 sama dengan 1 minus minus spasi minus terus A. Tuh, dia bakal tembus. Jadi cara ngamaninnya, kita tambahin pakai MySQL skip string. Terus untuk di passwordnya nggak perlu, karena kita ngamanin usernya aja dulu. Terus yang kedua itu yang bakal saya lakuin tuh reflected. Selanjutnya yang saya lakuin tuh reflected injection di halaman beritanya. Jadi reflected injection tuh suatu serangan dari SQL injection yang sifatnya itu cuman sementara. Jadi di kolom pencarian buat mengetahui si web itu bisa di inject atau enggaknya itu, saya cek pakai tanda petik 1. Kalau misalkan dia error, berarti itu dia ada vulnerability atau ada kerentanan terhadap injection. Jadi setelah saya tahu dia bisa di inject, itu tuh saya pengen tahu nama dari database yang digunain di tabel berita ini. Jadi sebelum saya ngelakuin tuh, di sini saya cari tahu dulu ada berapa kolom di sini nih. Jadi pakai tes tanda petik order by, misalkan 10 minus minus kasih minus, masih error, tes tanda petik order by 8, masih error, tes order by 7. Oke, di sini dia nggak error, itu berarti di dalam database itu ada 7 kolom. Setelah saya mengetahui dia ada 7 kolom, saya pengen cek nama database-nya pakai union select database 2 3 4 5 6 7 minus 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 draw. Di sini untuk nama database-nya itu MKSI, dan ya emang benar kan di sini kita pakai database namanya MKSI. Terus saya pengen ngelihat semua database yang ada di servernya. Jadi saya pakai tes terus union select 1 schema name 3 4 5 6 7 from information skema titik skema minus minus minus.
Nah, di sini ketahuan semua. Jadi ada beberapa database. Ada database namanya belajar, terus ada database namanya Cepaka Barat, ada list mahasiswa, login, tes. Jadi setelah saya tahu nama databasenya, saya pengen ngecek dalam database itu ada apa aja. Jadi tes union select 1 Oke. Di database yang nama databasenya itu MKSI itu ada beberapa table. Ada table comment, ada table news, ada table user. Jadi saya di sini nih pengen ngambil pengen lihat data yang ada di tabel user ini. Jadi tes union select 1 kolom name tambah name table skema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di tabel user itu ada user ID, ada username sama password. Di sini saya pengen tahu username sama password yang terdaftar di tabel user itu apa aja. Jadi caranya tes union select satu Masih ngapa? union select username terus password karena disini kan double D, from nama databasenya MKSI, terus nama tabelnya itu users minus. Oke, gagal. Kita coba lagi tes union select 1 username password from MKSI titik user minus.
Oke, dia dapat username sama passwordnya. Untuk username itu admin, terus passwordnya admin. Jadi itu untuk reflected injection. Kayaknya udah kejauhan sini. Terus selanjutnya itu stored XSS. Jadi buat serangan injek yang sifatnya itu permanen. Nah, di situ tuh saya contohin di komentar, di kolom komentar. Jadi oh ya, untuk di halaman berita tadi yang di fitur search-nya itu tuh biar nggak sampai kayak gitu tuh sama kayak di halaman login tadi. Di fitur pencarian yang keyword ini itu kita perlu kasih namanya HTML MySQL real escape string. Ada dua parameter, yang pertama file koneksinya, terus yang kedua itu keywordnya. Nah, kalau kita udah amanin kayak gini, kita misalkan kita refresh dulu, kita kasih tanda petik 1, ini udah ada ngaruh apa-apa, nggak bakal error. Jadi itu tuh kayak sedikit cara pengamanan buat ngamanin di kolom pencariannya. Terus yang selanjutnya itu melakukan stored XSS pada kolom komentar. Jadi di sini kita coba cek lagi di petik, dan ini terjadi error, berarti dia bisa di inject. Jadi di kolom komentar ini saya pengen nampilin sebuah alert pakai script JavaScript yang isinya itu alert kami hack. Tuh, dia bakal nampilin sebuah alert kalau web Anda itu kami hack WK. Jadi kayak tuh, tiap di refresh, siapapun yang buka web ini, dia bakal selalu nampilin alert kayak gini. Jadi caranya di kolom komentar, cara buat ngamaninnya, di sininya di name komentar itu kita kasih sama MySQL real escape string, isinya koneksi, terus sekarang kita kasih tanda petik. Kayaknya kita hapus dulu yang ini tadi, yang di komennya untuk scriptnya tadi. Nah, jadi kayak tadi kan kalau kita masukkan tanda petik dia error. Nah, sekarang ini udah nggak bakal error lagi. Dia masuk, terus di dalam database juga dia masuk tanda petiknya.
Tapi ini nggak ngaruh, nggak dijalanin gitu, nggak ditampilin. Itulah penjelasan dari kami tentang sebuah web berita dengan skenario hacking. Jika ada salah-salah kata atau ada kritik dan saran dari dosen pengampu Bapak Hartono, kami sangat mengharapkan itu semua, Pak. Sekian dari kami. Saya Andi Saputra. Saya Oktaria Seli Amanda. Saya Rani Aulia. Saya Triwani. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.